Siapa dalang yang menimbulkan demo ricuh akhir Agustus tahun 2025 di beberapa kota di Indonesia? Berikut adalah rangkuman informasi mengenai siapa yang diduga menjadi dalang atau provokator dalam kericuhan demo di berbagai kota di Indonesia akhir Agustus tahun 2025. Tuduhan dan dugaan provokator. 1. Media sosial dan disinformasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan bahwa salah satu penyebab kericuhan adalah adanya provokasi melalui media sosial seperti disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Pihaknya memanggil pengelola TikTok dan Meta untuk membahas penyebaran konten yang memicu situasi anarkis. 2. Akun medsos provokatif. Polri bekerjasama dengan Kominfo dan Komdigi memblokir 592 akun media sosial dan menetapkan 7 admin sebagai tersangka karena menyebarkan provokasi ajakan turun ke jalan dan konten yang bisa memicu kerusuhan. 3. Provokator dari luar daerah. Di Kota Madiun, Ketua DPRD sempat Armaya menyebut bahwa ada massa dari luar daerah Ngawi, Magetan, dan Kabupaten Madiun yang ikut memanaskan situasi. 4. Misi membuat ricuh di Semarang. Pada aksi di Semarang, Kabid Humas Polda Jateng menyatakan bahwa aksi bukan murni menyampaikan inspirasi, melainkan memiliki misi untuk membuat ricuh yang mengindikasikan adanya unsur provokatif. 5. Ungkapan umum tentang dalang. Sejumlah pihak mengungkapkan pertanyaan mengenai siapa dalang di balik kerusuhan. Media seperti Time News menyoroti transformasi demo damai menjadi kerusuhan, namun tidak menyebutkan nama atau kelompok tertentu secara eksplisit. Kesimpulan sementara, belum ada pengungkapan resmi berupa nama atau kelompok tertentu yang secara sah ditetapkan sebagai dalang atau provokator utama. Namun, beberapa indikasi mengarah ke penyebaran provokasi di media sosial yang kemudian direspon dengan pemblokiran akun dan penetapan tersangka. Kelompok dari luar daerah di beberapa kota seperti Madiun dan Semarang yang dituding sengaja masuk dan memicu kericuhan. Polri dan pemerintah tengah menyelidiki aspek-aspek yang mendasari kerusuhan dan telah melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam provokasi. Berikut hasil terkini dan investigasi resmi aparat terkait dalang dan aktor intelektual, penyandang dana, operator lapangan yang sedang didalami dalam kerusuhan demo akhir Agustus 2025 di Indonesia. Temuan dan perkembangan resmi. 1. Penangkapan dan tersangka. Polri mengamankan 3.195 orang terkait demo tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 di 15 Polda. Dari jumlah tersebut, 55 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara lainnya masih diperiksa. Di Jakarta, Polda Metro Jaya sudah ada 43 tersangka terkait aksi anarkis. Mereka dibagi dalam 2 klaster. Klaster penghasutan agar orang berbuat anarkis dan klaster pelaku langsung kerusuhan. 2. Asesmen terhadap aktor, pendana, dan operator lapangan. Wakapolri Komjen Dedo Prasetyo menyebut bahwa dari 5.444 yang diamankan secara keseluruhan, 583 orang sedang diproses hukum serta dilakukan asesmen untuk mengidentifikasi aktor intelektual, penyandang dana, dan operator lapangan. Polri menyebut bahwa penggeledahan kantor Lokataru Foundation dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus penghasutan via media sosial. 3. Provokasi via media sosial dan iming-iming uang. Polri menangkap 7 akun media sosial yang diduga memprovokasi kerusuhan lewat konten di medsos. Ditemukan indikasi
bahwa sejumlah peserta demo mendapat imbalan uang sekitar 62.500 hingga 200.000 agar ikut aksi demonstrasi. Siapa yang membayar pernah belum terungkap. 4. Kapolri dan Polda Metro Jaya sedang memburu dalang dan penyandang dana. Kapolri menyatakan bahwa penyidikan untuk mencari siapa yang membawa demo rusuh serta siapa aktor di lapangan masih terus berlangsung. Polda Metro Jaya secara khusus mengatakan masih memburu dalang kerusuhan di Jakarta dan sedang mendalami hasutan khususnya yang menyasari pelajar agar melakukan aksi anarkis. Kesimpulan sementara, sampai sekarang belum ada nama individu atau kelompok tertentu yang secara resmi telah diumumkan sebagai dalang intelektual dengan bukti lengkap. Ada progres penyelidikan, pengumpulan bukti, asesmen terhadap tersangka, penyelidikan terhadap akun media sosial, penyelidikan terhadap dugaan pendanaan dan penggeledahan kantor organisasi yang diduga terkait. Beberapa pihak seperti Lokataru Foundation ikut diperiksa dalam konteks dugaan penghasutan.